Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Mari kita mulai Zoom kita malam hari ini. Namun sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Kita lakukan nafas syukur dan cinta terlebih dahulu. Saya izin off cam sebentar supaya fokus ya. Saya kalau on cam nanti lirik-lirik kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lakukan nafas syukur dan cinta, teman-teman. Badan tegap, kepala sedikit mendongak ke atas. Tarik nafas. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadari nafas masuk, nafas keluar, lalu syukuri. Sadari dan syukuri. Ya Allah. Terima kasih masih diberikan nafas yang baik tanpa alat bantu. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih masih diberikan nafas yang baik tanpa alat bantu. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Nafasnya pelan, tarik nafas dengan pelan, kemudian hembuskan dengan pelan-pelan. Sambil sadari nafas masuk, nafas keluar. Lalu syukuri nafas tersebut, teman-teman. Sadari bahwa Anda masih hidup, masih diberikan nafas yang baik. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Oh. Kalau sudah, silakan dibuka matanya pelan-pelan, teman-teman.
Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita bicara tentang luka batin ya, teman-teman ya. Kemarin kita bicara tentang dua luka batin. Ada yang masih ingat? Kemarin kita bahas luka batin apa aja, dua itu. Ada yang masih ingat? Bisa dibuka mikrofonnya atau diketik ya. Jadi ada IQ, ada EQ. Saya buka sebentar ya, teman-teman ya. Saya ingatkan lagi sebentar ya. Jadi kalau IQ itu berhubungan dengan otak. Bagaimana cara mendapatkan uang, bagaimana cara meningkatkan omset, ya. Namun yang kita bahas di sini adalah EQ-nya atau emosinya. Karena rezeki itu sebenarnya berhubungan dengan emosi, teman-teman. Ya, kemarin sudah dijelaskan ya, teman-teman ya. Saya jelaskan bahwa yang menjadi pengikat, ya, ada energi kita dengan calon customer itu adalah lewat emosi. Kalau ada orang kayak menghimpun dana gitu, cuman dia minta, tapi nggak ada emosinya, nggak ada keterlibatan emosi di situ, nggak ada orang yang simpatik, nggak ada orang yang mau memberikan dananya. Ya, kenal aja juga enggak, meskipun dia seorang yang kaya raya misalkan. Tapi kalau nggak ada unsur emosi, nggak ada pencetusnya, maka orang tersebut nggak akan mau bantu, gitu ya. Ya, seperti itu. IQ dan EQ. Nah, yang kita bahas lebih banyak ke EQ-nya sekarang. Lebih banyak emosinya. Oke, betul. Tuh, elok kekuasaan dan benda. Betul. Nah, ada di mana nih mental block atau luka batin, teman-teman? Bagaimana Anda memandang uang, maka itulah nilai Anda. Ya, uang itu hanya perantara atau alat dan bukan tujuan. Karena tujuan orang pengen punya banyak uang, tujuan orang ingin beli mobil mewah, tujuan orang ingin memiliki rumah mewah, itu sebenarnya tujuan akhirnya, ujung-ujungnya itu adalah kebahagiaan, ingin mendapatkan kebahagiaan. Jika Anda menggunakan uang sebagai sumber kebahagiaan, maka tidak akan ketemu ujungnya. Ya, nggak akan ketemu. Misalkan nih, saya punya goal pengen uang 100 juta, pengen berpenghasilan 100 juta. Dapat deh 100 jutanya. Udah 100 juta, pengen lagi dapat 200 juta goalnya. Pengen lagi 300, 400, 500, 600, dan seterusnya. Semiliar, 3 miliar, 10 miliar, sampai akhirnya ke triliunan. Nggak ada ujungnya yang namanya uang. Ujungnya apa? Ujungnya berapa? Nggak ada. Mesti orang manusia itu kekurangan terus, merasa bukan kekurangan ya, merasa terus ingin lebih, ingin lebih, ingin lebih, ingin lebih, ya. Nah, lima luka batin itu ada lima. Luka batin itu ada lima, teman-teman. Yang pertama kekuasaan, kedua benda, ketiga kebebasan, keempat cinta dan perhatian, kelima mengekspresikan cinta dan kasih sayang. Yang dua udah kita bahas ya kemarin, kekuasaan dan benda. Ya. Nah, ketika orang berkuasa, itu idenya munculnya dari mana sih? Oh ya, saya disclaimer dulu ya, teman-teman ya. Segala macam mental block apapun yang kita miliki di waktu kecil itu bukan berarti jelek, ya. Tetapi ibaratnya itu gini, teman-teman masih usia 5 tahun ya, nggak mungkin dong pakai baju orang yang berusia 30 tahun. Jadi disesuaikan nih, masih usia 5 tahun ya pakai baju yang seukurannya 5 tahun. Nah, kita bertumbuh, kemudian jadi lebih tinggi, kemudian jadi lebih gemuk. Di usia 30 tahun, baju itu udah nggak kepake lagi, udah nggak muat lagi, jelas ya, teman-teman ya. Udah 25 tahun, jelas. Makanya pakaiannya dilepas, dipakai yang pas. Nah, jadi disclaimer, yang ini benar-benar teman-teman nggak usah menyesali apa yang terjadi di masa lalu. Anggap bahwa yang terjadi saat itu keputusan-keputusan yang tidak baik itu yang menurut Anda tidak baik ya. Itu adalah yang terbaik waktu itu, teman-teman. Itu adalah keputusan terbaik untuk kita. Diterima semua kejadian apapun di masa lalu kita. Diterima. Ya, itu akan
kita itu akan jadi lebih lega nanti. Nah, kekuasaan ini muncul dari mana? Misalkan nih, waktu kita kecil ya, lagi nonton kartun. Kalau dulu waktu kecil itu suka nonton kartunnya apa ya? Power Rangers. Power Rangers zaman saya. Ya, itu mungkin ya teman-teman ya. Atau Sailor Moon ya. Lagi nonton, tiba-tiba ayah datang nih, minta remote-nya, kemudian beliau nonton tinju, nonton balapan, atau nonton bola. Nah, gitu. Terus beliau bilang gini, udah kamu tuh anak kecil, nggak punya uang, jangan sok kuasa, kayak gitu ya. Misalkan, nah itu langsung masuk tuh ke bawah saja. Dut, 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 dut. Maka dia menganggap bahwa uang itu adalah untuk meraih kekuasaan. Jadi dia haus akan kekuasaan. Sampai akhirnya dia hobinya itu nyuruh-nyuruh orang. Yang penting orang itu mau aku suruh-suruh, aku kasih uang. Nah, seperti itu ya. Nah, ini bahaya banget ya, teman-teman ya, kalau nggak gini, guys. Jadi nanti teman-teman dilihat sendiri nih. Oh, saya ada. Ini di benda. Dulu pernah inget nih. Pengen A, pengen B, pengen C, nggak dituruti sama orang tua. Ya. Kenikmatan bagi orang yang dengan tipe kekuasaan, ya, luka batin kekuasaan, ini adalah mereka tuh tega terhadap orang lain. Melihat orang lain menderita, dia punya uang, dia bisa bayar, dia tega. Intinya kekuasaan ya, dibawa sampai dewasa. Dan ini yang tadi yang sudah saya jelaskan ya, disclaimer ya, nggak boleh menyalahkan orang tua atau siapapun yang mengasuh kita ya, karena semua yang terjadi adalah terbaik bagi kita. Semua yang terjadi adalah terbaik bagi kita. Nah, resikonya, dampaknya kalau punya luka batin itu, kalau besar dia kaya raya, ya saya akan kaya raya dan berkuasa. Kalau dia kaya, maka dia akan memperlakukan orang lain seenaknya sendiri. Tetapi jika dia dewasa tapi tidak punya uang, maka dia akan berada di bawah kekuasaan orang yang lain. Orang lain, maksudnya value-nya akan jadi lebih rendah di hadapan orang kaya. Cirinya memuji-muji orang kaya, akhirnya jadi budak uang, ya. Seolah-olah orang yang memiliki uang, banyak uang itu adalah orang yang berkuasa dan segala-galanya. Hal ini harus dinetralkan ya, teman-teman ya. Karena ada banyak hal di masa lalu kita yang berdampak pada rezeki kita di masa kini maupun masa depan. Nah, yang namanya sakit, itu yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu dulu, ya. Kita harus tahu dulu apa apa sakit yang kita alami. Ya, karena sejatinya uang itu flow atau mengalir, ya. Win-win, sifatnya mengalir, saling tukar menukar. Misal saya penjual roti, Anda membeli roti saya dapat keuntungan uangnya, Anda menikmati rotinya. Itu kan ada aliran, ya, tukar menukar. Insya Allah besok kita bahas tentang tukar menukar ya, teman-teman. Di kelas apa keberuntungan. Nah, bagi yang nggak ikut kelas keberuntungan, saya kasih bonus, boleh ya besok ikut kayak gitu. Kita belajar. Kita akan ini men- membetulkan mindset kita selama ini. Maka jika tidak mengalir dengan baik, pasti ada yang salah di dalam diri kita. Kok buntu ya? Berarti ada yang salah di dalam diri kita. Tuh. Tuhan itu memfasilitasi dengan uang bukan untuk menyakiti kita, tapi membuat kita bahagia. Nah, sayangnya kok banyak sekali orang yang ribut karena uang. Karena uang 2.000 sampai temennya dianiaya 5.000 kayak gitu ya contohnya. Nah, ini yang kedua adalah benda. Jadi sewaktu kecil ini ingin benda A, B, C, D, E tapi tidak bisa memiliki benda tersebut. Ya, mungkin orang tuanya bilang belum punya uang atau bagaimana ya. Traumatik terhadap uang. Uang dia anggap benda, ya, karena benda bisa membeli kebahagiaan.
Nah, ketika sudah punya eh, uang, dia akan membeli benda yang diinginkan, lalu untuk dipamerkan. Kenapa kok dipamerkan? Karena di dalam ini ada rasa kekurangan, maka dicerminkan keluar. Misalkan aja ketemu temennya, halo bro, gimana kabarnya? Tenang, uang tabungan masih aman loh. Siapa yang tanya tabungan? Berarti kan dia itu ingin menunjukkan, ya, itu ya teman-teman ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semakin surung menunjukkan, semakin dia banyak luka batin atau kekurangan. Belajar lagi dari Cinta Luna. Cinta Luna. Nah, ya. Ya, Cinta Luna itu dasarnya dia laki-laki. Bawah sadarnya menyadari bahwa dia itu laki-laki. Gitu. Tapi dia berusaha membohongi publik bahwa dia adalah seorang perempuan. Sampai akhirnya dia kayak bikin konten minum Kiranti. Dia betul-betul membutuhkan kayak ini loh, aku ini perempuan. Kayak dia itu berusaha banget membuktikan kalau dia itu perempuan. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan orang yang sudah berkelimpahan, dia nggak akan membutuhkan hal itu, gitu ya. Ada nggak sih perempuan yang tulen, yang benar-benar tulen banget, terus kemudian spill ya, cerita apa dia lagi dapet atau ini pamer-pamer lagi minum Kiranti dan sebagainya, malah nggak ada, bahkan nggak bakal kepikiran kayak gitu. Karena jatinya dia sudah perempuan, sudah full dirinya di dalam itu adalah perempuan, makanya keluar ya dia udah nggak butuh kayak gitu. Tetapi yang di dalam dirinya itu adalah masih laki-laki, dia ingin menunjukkan ya kekurangan yang ada di dalam dirinya, pengakuan, pengen diakui. Jadi ya perempuan kayak gitu. Padahal jadinya kan, jadi bawah sadarnya itu nggak bisa dibohong. Nah, yang ketiga, kita masih yang ketiga, yaitu luka batin kebebasan. Contoh nih, misalkan ya, si A, ada yang namanya A, anak orang biasa. Tidak juga kekurangan sebenarnya, namun memiliki luka batin keuangan karena contoh ya, ini contoh. Dulu ketika kecil saat ada liburan sekolah dan dia minta untuk ikut liburan orang tuanya tidak mengizinkan. Ya, misalkan mah aku besok mau tanggal 1 aku mau liburan ke Bali sama teman-teman sekolahku. Terus kemudian mamanya bilang, udah nggak usah liburan. Mama nggak punya uang. Misalkan kayak gitu ya. Misal nih. Nah, terus suatu hari lagi gitu lagi. Nah, mau ada acara A, ada acara pramuka misalkan. Butuh uang. Udah nggak usah ikut, mama nggak punya uang. Misalkan nih ya, atau dan sebagainya. Nah, si A tidak diberi izin dengan alasan tidak ada uang. Padahal itu belum tentu alasan yang sebenarnya. Entah itu benar atau tidak ya. Maka saat dewasa dia bekerja dan menghasilkan uang sendiri. Maka bagi dia uang itu adalah kebebasan, teman-teman. Ya, bagi dia uang adalah kebebasan. Dia akan melakukan apapun yang disukai, dia bebas melakukannya, bebas yang dia sukai. Misal ketika bepergian, dia tidak perlu meminta izin orang tuanya, dia hanya sekedar memberikan informasi atau berita saja. Karena ketika ingin bepergian, tidak ada yang bisa melarang karena ada uang. Tidak ada uang sama dengan tidak dianggap oleh dia. Ya, maksudnya dia adalah tipe kebebasan ya teman-teman ya, kebebasan, luka batin kebebasan. Jadi dulu itu dikekang nggak boleh ke sini, nggak boleh ke sana, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu, karena dengan alasan nih orang tuanya nggak ada uang. Akhirnya dia berpikir nih, masuk ke bawah sadarnya, oh berarti kalau orang punya banyak uang itu bisa bebas kemanapun ya, mau ke Amerika, mau ke London, mau kemanapun gitu. Nah, ya, luka batin ini 90% ditimbulkan oleh orang tua atau orang yang mengasuhnya, misalkan nenek, kakek, atau siapapun ya. Karena anak kecil tidak memiliki income, ya.
karena tidak memiliki income anak kecil. Makanya dia berpikir bahwa ketika punya banyak uang, maka dia bisa bebas. Sebenarnya orang tua itu tidak mengizinkan untuk pergi itu belum tentu alasannya adalah karena kekurangan uang. Tapi kadang orang tua bingung cara menjelaskannya. Jadi dia memberikan alasan karena tidak ada uang, sing gampang. Ya, sing gampang. Nah, orang yang memiliki kebebasan uang dianggap adalah kebebasan, dia nggak akan pernah bertanya boleh atau tidak. Karena hal ini tidak penting lagi. Karena dia memiliki cukup banyak uang. Dan program ini akan terus ada mengumpulkan uang demi kesenangan. Menilai dengan menilai otoritas dengan uang. Ya, ini biasanya ada pada figur orang tua, kemudian ketika besar menjadi figur pasangan. Nah, dampaknya teman-teman, karena uang ini adalah kebebasan, maka nggak ada orang yang boleh mengatur dia kecuali orang yang boleh banyak uang. Atau ketika dia tidak ada uang, maka dia akan mengurung dirinya. Ada uang bebas, tidak ada uang mengurung. Iya, kalau misalkan nih suami kemudian bangkrut, kan dari ada uang yang bebas tadi, kemudian tiba-tiba nggak ada uang, misalkan. Nah, ini nih teman-teman dampaknya. Kalau ada uang dia bebas, kalau nggak ada uang dia akan mengurung dirinya. Dia merasa tidak layak, tidak pantas, ya. Dia merasa tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Karena ketika tidak ada uang, dia akan mengurung dirinya. Rasa bersalah pada istrinya. Padahal si istri itu belum tentu loh mikirnya kayak gitu. Ya, karena sejati itu ada di dalam, bukan di luar. Karena menilai kebebasan berdasarkan uang. Jadi kalau ada uang bebas, kalau nggak ada uang ya nggak bebas. Ketiga, tadi sudah, terus. Oh iya, betul. Yang keempat adalah cinta dan perhatian. Biasanya hal ini terjadi pada anak bungsu. Ya, jika saya punya banyak uang, maka saya akan mendapatkan banyak perhatian. Orangnya gengsian supaya mendapat cinta dan perhatian. Ya. Dampaknya, ada uang mendapatkan cinta dan perhatian, tidak ada uang menjadi rawan bunuh bundir ya, karena emosi berupa cinta dan perhatian itu adalah emosi utama yang dibutuhkan oleh banyak orang. Jadi teman-teman, ini karena luka batinnya cinta dan perhatian, dia berarti kekurangan ya, kekurangan cinta dan perhatian, dia mencari perhatian di luar. Ya, dia jadi orang yang gengsian supaya mendapatkan cinta dan perhatian. Misalkan nih pergi ke satu kota lah, dia nggak mau kalau bukan hotel bintang 5. Dampaknya ada uang mendapatkan cinta dan perhatian. Nah ini bahaya nih kalau dia seorang laki-laki ada uang mendapatkan cinta dan perhatian. Kalau misalkan bisnisnya bangkrut,
maka dia merasa bahwa dia tidak bisa mencintai istrinya, dia tidak bisa mencintai anaknya, ya. Tidak ada uang menjadi rawan bundir karena emosi berupa cinta dan perhatian itu adalah emosi utama yang dibutuhkan oleh banyak orang. Ya, jadi emosi yang utama itu berupa cinta dan perhatian. Karena itulah teman-teman, mengapa ini kekuatan hati itu ya 5.000 kali dibanding otak. Karena memang kebutuhan emosi seseorang berupa cinta dan perhatian itu sangat besar sekali. Dan Anda bisa mengikat dengan hal tersebut. Nah, biasanya orang ini akan menjadi superior. Kalau laki-laki, dia akan cenderung banyak mengatur istrinya, apalagi saat dia memiliki banyak uang. Lah, aku punya banyak uang kok, aku bebas ngatur kamu. Nah, gitu ya. Takut, malu, jika tidak ada uang, dia akan mengurung dirinya. Karena takut, malu pada istrinya. Padahal istri belum tentu tidak mau sama dia jika dia tidak punya uang. Belum tentu. Kalau dia perempuan, si pelaku ini jadi istri dan saat suaminya dalam kondisi keuangan lemah, dia cenderung untuk berpindah hati pada laki-laki yang lain. Karena dia merasa bahwa orang yang layak mencintai itu adalah orang yang banyak uang. Laki-laki yang berhak mendapatkan cintanya adalah laki-laki yang punya banyak uang. Matre ya. Istilahnya seperti itu. Hmm. Tidak ada uang merasa tidak pantas dicintai. Cintanya hanya sebatas punya uang. Hal ini terlihat sepele, tapi dampaknya sangat besar. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa kebutuhan dasar, kebutuhan emosi dasar adalah cinta dan perhatian. Jika cinta dan perhatiannya sudah hilang, ya nggak tahu lagi. Ya, sebenarnya teman-teman, oh ya, Bu Tati nggak apa-apa, telat. Ya, nanti ada rebahannya. Sebenarnya teman-teman, cinta dan perhatian itu datangnya dari dalam, bukan karena uang. Ya, dari dalam. Contohnya, bayi. Mau bayinya orang kaya, mau bayinya orang tidak kaya, bayi itu tetap lucu dan menyenangkan. Meskipun bayi tidak punya duit. Oke, yang kelima, wah, ekspresi cinta dan kasih sayang ini mirip ya dengan nomor 4. Ini cuman bedanya itu lebih cenderung dimiliki oleh orang tua atau suami atau istri. Nah, orang tua yang terlalu memanjakan anaknya, suatu hari bisnisnya bangkrut, contohnya ekspresi cinta dan kasih sayang. Maka akan menjadi orang tua yang penuh drama, tidak bisa mengekspresikan cinta terhadap anaknya. Tidak ada uang, maka tidak bisa memberikan cinta. Cintanya tersebut hanya pada persediaan uang. Bismillahirrahmanirrahim. Ekspresi cinta dan kasih sayang. Nah, semua luka batin ini, keuangan ini harus diselesaikan. Karena semua luka batin ini akan menjadi habit kita dalam memperlakukan uang. Apapun dan nomor berapapun luka batin Anda, cari, temukan ada peristiwa apa di masa lalu yang menjadi program Anda masa kini. Jika tidak, jika sudah ketemu, maka catat dan rilis satu persatu. Ya, udah ketemu mental blocknya tadi, dirilis dengan cara
Ini ditulis, dicatat satu persatu. Cara merealisasinya bisa berbagai macam. Salah satunya menggunakan save ya. Saya gunakan save ya teman-teman ya. Untuk mengeluarkan luka batin yang belum sembuh. Teman-teman, sampai di sini ada lagi yang ingin disampaikan? Hmm. Ada pertanyaan kah teman-teman? Di sini masih jam setengah 9. Materinya sudah selesai. Yang part 2. Gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan? Ada yang belum jelas? Halo, saya kok berasa sendirian ya? Teman-teman cukup jelas, Bu. Oke. Tinggal melihat ke dalam ya, apa yang menjadi luka batin keuangannya, teman-teman. Ada pertanyaan? Silahkan sharing pertanyaan. Atau sharing pendapatnya juga boleh ya. Bebas ya, teman-teman ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup nih. Gimana teman-teman? Tutup apa tanya jawab? Ini teman-teman pada diem semuanya. Boleh loh dibuka mikrofonnya. Luka batin karena uang itu seperti apa? Loh, Bu Tati, telat ya. Nanti lebih lengkapnya, Ibu bisa lihat rekaman 1 dan 2 ya, Bu. Ini tadi saya berikan sekilas. Jadi luka batin karena uang, luka batin bukan luka batin keuangan ya. Itu ada 5 macam. Luka batin keuangan cara merilisnya sama lihat ke dalamnya. Iya, betul, Bu Sari. Lihat ke dalam. Terus diingat-ingat waktu kecil itu gimana orang tua memperlakukan uang di hadapan kita. Nah, tadi itu ya. Kayak misalkan kalau orang yang memiliki trauma benda, misalkan dia minta benda A, B, C, D, E, nggak dituruti sama orang tuanya, ya. Lalu terbentuklah luka batin terhadap benda. Terhadap benda tersebut, dia kalau punya uang, dia beli benda itu, beli, 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 beli. Entah itu bendanya kepake atau nggak kepake. Ya, diingat-ingat dari 5 ini mana. Kalau saya, terus terang itu ada yang nomor 2 dan nomor 3. Ya, nomor 2 dan nomor 3. Tadi saya kurang menyimak soalnya ada tamu dadakan. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, Bu Tati, luka batin karena uang itu seperti apa? Ini saya menjelaskannya jadi agak bingung juga nih, Bu. Nanti bisa lihat rekaman ya, Bu ya. Jadi luka batin karena uang itu ada 5, Bu. Yang pertama kekuasaan, benda, kebebasan, cinta, dan perhatian. Kemudian mengekspresikan cinta dan kasih sayang. Loh, tadi 5 udah belum ya? Oh, sudah ya. Yang mirip kayak 4 tadi ya, teman-teman ya. Sudah belum ya? Kok jadi ingat ada 5 ya? Saya lanjut lagi ya, teman-teman ya. Ini Bu Tati bisa lihat rekaman ya Bu, karena jawabannya agak panjang nih Bu. Jadi saya singkat aja, luka batin karena uang itu seperti apa? Jadi ada peristiwa sesuatu di masa lalu. Nah, peristiwa itu berupa
emosi negatif yang masuk ke bawah sadar kita lalu kemudian menjadi program diri kita. Ya, yang kelima, mengekspresikan cinta dan kasih sayang. Mirip sebenarnya dengan nomor 4, tapi cenderung dimiliki oleh orang tua, suami atau istri. Orang tua yang biasanya memanjakan anak, suatu hari bisnisnya bangkrut, maka akan menjadi orang tua yang penuh drama. Ya, bisnisnya bangkrut, terus kemudian penuh drama nih orang tuanya. Karena, saya bangkrut, saya begini, begitu, begini, begitu. Agak yang didramatisir lah ya, teman-teman ya. Jadi dia cemas nih. Waduh, aku bangkrut, gak bisa nih aku membahagiakan anak-anak. Misalkan kayak gitu. Tidak bisa mengekspresikan cinta terhadap anaknya. Tidak ada uang, maka tidak bisa memberikan cinta. Cintanya terbatas hanya pada persediaan uang. Jadi kalau uang bisa mencintai anak, suami, atau istri. Tapi kalau nggak ada uang, dia merasa bahwa dia sudah menjadi orang tua yang gagal. Nah, teman-teman, semua luka batin keuangan tersebut harus diselesaikan. Karena semua luka batin itu akan menjadi habit ke dalam diri kita dalam memperlakukan uang. Apapun luka batin Anda dan nomor berapapun luka batin Anda, cari, temukan ada peristiwa apa di masa lalu yang menjadi program Anda masa kini. Jika sudah ketemu, maka catat dan rilis satu persatu. Cara merilisnya bisa berbagai cara. Nah, kalau saya salah satunya menggunakan save, ya. Iya, Bu Sari melihat ke dalam apa yang diingat yang menjadi luka batinnya, kemudian dirilis satu persatu ya menggunakan save. Karena kalau saya itu menggunakan save, tapi kalau teman-teman bisa mau pakai cara ini silahkan, bebas ya. Yang penting masa kini oke. Nah, teman-teman, pada dasarnya uang itu netral, lalu kitalah yang memberikan nilai ya. Memberikan nilai awalnya itu netral, teman-teman. Kelima faktor ini apakah sudah menjadi penghambat kita dalam menjadi kaya? Oh, tidak. Jawabannya tidak selalu. Namun alangkah baiknya jika Anda mengembalikan fungsi uang yang sebenarnya sebagai alat tukar agar Anda bisa benar-benar bahagia. Uang itu tidak membuat Anda menjadi power atau tidak. Benda itu tidak membuat Anda menjadi bahagia atau tidak. Tidak seperti itu ya, teman-teman. Nah, karena bahaya jika Anda menjadikan luka batin tersebut untuk menggerakkan uang. Anda tidak bisa menempuh kebahagiaan yang sejati. Nah, maka Anda wajib nih mencari tahu mana luka batin Anda. Jika ketemu luka batin Anda, segera rilis agar uang kembali pada fungsinya sebagai alat tukar, bukan penentu kebahagiaan. Nah, teman-teman, pelajaran apa yang dapat dari materi kita malam ini dan malam kemarin? Silahkan sharingkan. Apa nih pelajaran yang udah teman-teman dapatkan? Silahkan berikan pendapatnya. Boleh dibuka mikrofonnya, boleh diketik. Ya, teman-teman. Ini udah pada tidur semua ya, kayaknya ya.
Tidur semuanya nih. Pelajaran apa yang teman-teman dapatkan dari materi kita malam kemarin dan malam ini? Atau emang warna backgroundnya ungu, pink? Silahkan teman-teman. Nggak ada? Kalau nggak ada kita close aja ya teman-teman ya. Kita tutup aja. Jam berapa ini? 20.40. Oke? Teman-teman yang bukunya udah nyampe, udah dibaca belum? Ya, Belum, teman-teman. Bu. Oh iya, siapa ini tadi? Pak siapa tadi? Kak Anggun ya? Iya, Itu siapa? betul, Bu. Oh iya, baru nyampe kemarin ya, Kak ya? Iya, baru nyampe tadi apa kemarin? Kemarin kan. Mm-mm. Oh Nanti iya, besok, besok saya iya. baca. Oke, boleh. Yang sudah membaca, seberapa menarik nih menurut teman-teman? Alhamdulillah, buku sudah sampai juga, Bun. Maka sama-sama, Bu Hani. Yang sudah baca menarik nggak sih bukunya? Karena selama ini kalau Zoom itu kan kita cuma ke dalam, ke dalam, ke dalam. Nah, tetapi sebenarnya untuk sukses itu kita kan harus ada dua. Ke dalam, berarti dan keluar. Itu kan hukum polaritasnya seperti itu. Segala sesuatu ada jika memenuhi dua unsur yang berlawanan. Ya, ya kita zoomnya kita itu ke dalam, nah buku itu keluar, teman-teman. Oke, teman-teman, sudahkah? Nggak ada pertanyaan kah? Mungkin pada Oh, tidur, Bu. iya, terlalu malam ya. Oke, Masya Allah. Baik, kalau begitu, saya berasa ngomong sendiri nih. Kak Anggun, udah jelas belum? Udah jelas, Bu. Alhamdulillah. Udah ngerti. Jadi kita lebih Jadi, ke heeh, cari ke dalam lagi apa heeh. eh, yang dari kecil, dari masalah dari kecil, dari hal dari uang, dari benda yang biasa disebutkan dari keluarga itu, kita koreksi lagi. Betul, betul. Dan satu ya, ingat pesan saya, nggak usah menyesal, nggak usah nyalah-nyalahin orang tua atau siapapun. 100% responsibility ya kita sendiri yang membuka, kita juga bisa menutup. Ya, membuka luka batin kita juga bisa menutup luka batin. Untuk Hujan deras kalau untuk kalau udah ketemu harusnya harus gimana itu? dirilis, Pak Mas Anggun, dirilis Rilis satu ya. persatu. Iya, saya menggunakan save untuk rilis. Nanti kalau misalkan ini butuh bantuan untuk save, boleh ya hubungi saya. Nanti kalau laki-laki, saya biasanya minta tolong ke Pak Wayan. Ya, supaya Oh nyaman kan? iya. Ya, dibantu Pak. Kalau biasanya kalau laki-laki, saya perempuan itu kan Oh di kayak yang di kurang. apa yang di top top gitu ya, Bi? Iya, betul. Apa Betul. yang oh iya iya. Heeh. Itu saya gunakan itu. Kalau lihat teman saking iritnya ke anak, anaknya nangis-nangis minta jajan, nggak diberi tindakan kita, baiknya bagaimana? Ya, menurut Bu Sari gimana itu baiknya? Ya, eh, sebenarnya kan anaknya, orang tuanya itu sedang mendidik anaknya, ya. Mungkin apa ya tujuannya ya, supaya mungkin emang orang tuanya juga masih ada luka batin gitu loh. Makanya luka batin itu harus disembuhkan, luka batin tak uang. Kalau enggak itu nanti larinya ya jelas ke anak. Apa tindakan tindakan kita baiknya bagaimanapun. Kalau saya sih saya tuh orangnya nggak terlalu mau ikut campur. Ya tapi lihat situasi dan kondisi ya Bu. Kalau misalkan memang hati saya tergerak untuk membantu, untuk memberi ke anak tersebut, ya, ya saya beri gitu. Saya dari tergantung.
dari saya sendiri sih. Gitu. Kalau saya nggak mau ikut campur, ya saya nggak ikut campur. Itu sih Bu Sari, jawaban saya. Saking iriknya ke anak-anaknya ya. Oke. Besok insya Allah kelas keberuntungan saya adakan Zoom ya, yang setiap hari Rabu kan kita ada Zoom itu. Insya Allah nanti teman-teman boleh ikut ya, yang nggak ikut kelas keberuntungan boleh ikut nanti. Ini masih ada hubungannya dengan materi kita malam hari ini. Nah, teman-teman dapat komplitnya, dapat luka batinnya, macam-macam luka batinnya. Besok kita itu uang itu sebagai alat tukar, ya, alat tukar yang bagaimana gitu. Bener nggak? Kita selama ini itu menukarkan udah bener belum? Seperti itu ya, supaya kalau alat tukar dengan fungsi yang benar sebagai alat tukar itu benar, maka akan ada aliran energi yang baik. Oke, Insya Allah. Ada lagi pertanyaan nggak teman-teman atau mau sharing? Atau sudah cukup? Sudah Ya tahu cukup luka Bu. batinnya masing-masing? Kak Anggur sudah tahu belum luka batinnya apa? Nanti dikoreksi Bu. Iya, dikoreksi betul. Pakai perenungan ya. Bu Sari, Bu Iya. Tati, ya. Pak Ali, Bu Hani, Bu Sari, tuh, Bu, Pak Wayan, Bu Dian, Teh Cici, Pak Nyoman, Bu Erma. Nanti dikoreksi kembali ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana prosesnya? Nanti kalau butuh bantuan, bisa hubungi saya langsung. Dia tahu, dicatat satu persatu. Ya, oke. Baik, nggak ada pertanyaan. Saya akhiri ya Zoom kita malam hari ini ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman ada Zoom yang lain, silahkan. Oke, berkah berlimpah ruah selalu untuk kita semua, juga untuk orang-orang yang kita cintai. Yuk, kita lakukan nafas syukur cinta terlebih dahulu yuk, teman-teman. Sebelum kita akhiri Zoom kita malam hari ini. Duduk, badan tegap. Kita belajar menyadari nafas masuk dan keluar. Lalu tarik nafas pelan, hembuskan juga pelan sekali. Hal ini bermanfaat untuk melatih emosi kita agar lebih tenang. Nah, teman-teman, kalau lagi marah itu kan jantungnya duk 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 duk, duk, gitu cepat ya. Nah, sekarang kita ajarkan jantung ini untuk lambat. Pelan-pelan semampu teman-teman tarik nafas, kemudian keluarkan sambil rasakan cintanya. Ya Allah, Alhamdulillah. Birobbil alamin. Allah, Alhamdulillah. Birobbil alamin. Allah, Alhamdulillah. Allah, Alhamdulillah. Birobbil alamin. Ya Allah, terima kasih. Malam hari ini diberi kesempatan untuk belajar bersama. Terima kasih. Ya Allah, hamba mohon mulai saat ini, apapun yang hamba lakukan, apapun yang hamba kerjakan, apapun pekerjaan hamba, dan apapun yang engkau karuniakan kepada hamba, kau tolong hamba untuk lebih dekat denganmu, lebih kau cintai dan lebih mencintaimu, membawa manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin makhlukmu. Jadikanlah hamba rahmatan lil alaminmu, yang setiap harinya bertambah baik dan bertambah baik hingga saatnya aku kembali padamu dalam kondisi yang terbaik. Husnul Khotimah dalam pelukan cinta.
Hmm. Hmm. Oke teman-teman, saya akhiri Zoom kita malam hari ini. Berkah berlimpah ruah selalu untuk kita semua, juga untuk orang-orang yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi besok ya teman-teman. Insya Allah besok, terus kemudian Jumat lagi, kemudian Minggu lagi ya. Ditunggu ya rekamannya ya, nanti saya kirim.